Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Universitas Airlangga atau UNER Surabaya terus mengembangkan penelitian dalam penanganan COVID-19. Salah satunya adalah dengan mengembangkan Regen Plus, yakni regen yang digunakan untuk mempercepat proses PCR dalam mendeteksi pasien COVID-19. Regen Plus tersebut mempercepat pendeteksian pasien COVID-19. Pasalnya, jika semula proses PCR membutuhkan 3 tahapan, yaitu proses pengambilan swab, pencampuran regen, dan pengujian PCR, kini menjadi hanya 2 tahapan tanpa melalui proses pencampuran. Dengan begitu, proses tes PCR untuk uji konfirmasi pasien COVID-19 bisa lebih mudah dan efisien. Tak hanya itu, pemotongan proses uji juga lebih murah. Diprediksi biaya uji PCR ini tak sampai memakan biaya tinggi, yakni hanya Rp100.000 dan bisa diketahui hasilnya dalam kurun waktu 2 jam. Kapan itu bisa direalisasikan dan diberikan pada kita sudah melakukan percobaan awal dan bagus hasilnya. Jadi tinggal memperbanyak aja dan kemudian koordinasi dengan Kimia Farma sudah kita berikan nanti semua metodenya ke pihak Kimia Farma. Nanti mereka tinggal memproduksi. Artinya sekarang sudah bisa dilakukan? November atau Desember ini bisa diaplikasikan dan diproduksi dalam jumlah banyak gitu, Prof? Kami kan punya sampel-sampel yang itu kan kami bandingkan dengan yang standar kan. Nanti dicek dengan metode ini hasilnya bagaimana dibandingkan dengan yang standar. Inggi menyebut proses pemotongan uji PCR ini bekerja sama dengan PT Kimia Farma. Sampel yang diuji tim peneliti di Lembaga Penyakit Tropik UNER sejauh ini menghasilkan hasil yang menggembirakan. Selanjutnya, industri farmasi akan memperbanyak regen untuk diproduksi massal. Ditargetkan pada bulan Desember, Regen Plus dapat digunakan untuk masyarakat luas. Atiko Hasan, CTV. Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Jatim mengingatkan masyarakat untuk waspada pada sejumlah penyakit yang mengintai, apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Herlin Ferliana, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap sejumlah penyakit yang mengintai saat ini, yang berdampak pada naiknya angka kematian selain disebabkan oleh COVID-19. Pasalnya musim hujan saat ini dikhawatirkan angka penderita demam berdarah terus naik. Data Dinkes Jatim sepanjang tahun 2020 sampai 9 November lalu, jumlah pasien demam berdarah di berbagai daerah secara kumulatif mencapai 7.535 orang. 63 orang atau sekitar 0,8% diantaranya meninggal dunia. Peningkatan kasus demam berdarah di tengah pandemi COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Pasalnya kader Jumantik tidak bisa leluasa untuk melakukan sosialisasi terkait demam berdarah ke rumah warga. Sehingga sosialisasi pun hanya dilakukan melalui jalur telekomunikasi. Jadi pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah demam berdarah. Karena apa? Nyamuk itu akan berhenti di saluran-saluran ataupun di kumpulan-kumpulan air yang tergenang. Sedangkan ini sudah mulai musim hujan ya. Jadi pertama adalah demam berdarah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah karena air itu kadang-kadang menyebabkan banjir, leptospirosis tidak jarang juga menyebabkan kematian dan kasus yang sangat tinggi akibat dari kencing tikus itu tadi ya, yang menggenang di air banjir. Maka saya titip ya, kalau pada saat banjir gunakan APD yang lengkap ya, utama hati-hati kaki kita yang menyentuh air, yang air itu tidak seluruhnya bersih ya. Jadi sering juga ada kotoran-kotoran tikus ya. Selain demam berdarah, penyakit yang perlu diwaspadai saat musim penghujan adalah leptospirosis, yakni penyakit akibat kencing tikus yang menyebabkan gatal-gatal, nyeri otot hingga kematian. Setidaknya 11 dari 252 pasien leptospirosis di Jawa Timur meninggal dunia. Sedangkan penyakit lain yakni diare dan pneumonia mencapai 1.089 kasus yang menyerang anak-anak. Atiko Hasan, CTV. Dua paslon Pilkada Sidoarjo terus berebut simpati warga, mulai belusukan hingga turun ke sungai. Informasinya di segmen Pojok Pilkada.